في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar umat Islam, hampir semua pasti mengenal perawis hadis masyhur, yaitu Imam Al-Bukhari rahimakumullah. Al-Jami'us Shahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah was sunani wa ayamihi, yang kemudian dikenal dengan nama kitab Shahih Al-Bukhari, merupakan salah satu karya fenomenal Imam Al-Bukhari. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, ia menghabiskan waktu selama 16 tahun dengan mengunjungi berbagai kota, menemui para perawis hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain adalah Basra, Mesir, Hijaz atau Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Imam Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafalkan 1 juta hadis. Namun jarang orang ketahui tentang Imam Al-Bukhari bahwa ia pernah mengalami kebutaan. Imam Al-Lalika meriwayatkan di dalam kitabnya Syah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatannya pada kedua matanya atau buta. Suatu malam di dalam mimpinya, ibunya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya doa kamu." Pada pagi harinya, ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Peristiwa yang dialami oleh Imam Al-Bukhari menegaskan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang dahsyatnya doa orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 3 doa mustajabah yang tidak pernah diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah Imam Bukhari dan hadis Nabi SAW sejolinya menjadi catatan penting bagi orang tua dan seorang anak. Tentunya agar kedua orang tua dan anaknya berhati-hati dalam membangun hubungan baik di antara mereka. Seorang anak harus benar-benar berbakti kepada orang tua agar mereka ridho, karena hanya keridhaan dari kedua orang tua sajalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho kepada anak tersebut. Begitu pula sebaliknya, bahwa murka kedua orang tua bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada anak tersebut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, begitu dahsyat doa orang tua, sehingga termasuk dalam salah satu doa yang tidak akan pernah diragukan oleh Allah dan doa mustajabah. Semoga kita sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua, dan kelak ketika kita menjadi orang tua, kita bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita,
sehingga dia bisa menjadi generasi yang memiliki akhlak yang baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari, nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad binti Ismail. Beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan saat ini. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Namanya dikenal dengan Imam Bukhari yang merujuk kepada tempat ia dilahirkan. Beliau sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, dan beliau juga sempat mengalami kebutahan. Namun karena doa dari sang ibunya yang tiada henti, akhirnya Imam Bukhari kembali bisa melihat lagi. Sejak kecil, Imam Bukhari telah hafal Al-Quran. Salah satu gurunya adalah Syekh Ishaq yang mendorong beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah catatan. Imam Bukhari hafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis itu dipilih yang paling sahih, yaitu sekitar 7.275 hadis. Lalu dikumpulkan di dalam kitab dan diberi nama kitab itu Sahih Al-Bukhari. Kitab ini menjadi rujukan imam di dunia dan juga menetapkan sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beliau wafat di usia 62 tahun, yaitu di malam Idul Fitri setelah beliau melakukan puasa sebanyak 30 hari. Subhanallah. Lalu beliau dimakamkan selepas sholat zuhur. Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.